Sunday buat kita semua. Hari ini kita mau beribadah untuk memuliakan nama Tuhan kita. Dan kita mau memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sungguh luar biasa Tuhan, yang kami rasakan selama sepekan terakhir ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hari ini Tuhan kami datang kembali Tuhan ke hadirat-Mu. Kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu saja ya Tuhan. Biar Tuhan yang layakan setiap dari kami. Biar Tuhan yang sucikan setiap dari kami untuk kami memulai ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ingin memulai ibadah kami dengan kesiapan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayo saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan kita. Kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan, amin. Amin. Sekarang mau menyiapkan hati kita untuk lebih lagi kita memuliakan Tuhan kita, amin. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan, bahwa Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Seperti Abraham Tuhan, yang mau terus menguatkan kepercayaannya kepada Allah yang setia Tuhan. Demikiankah kami Tuhan. Kami juga ingin Tuhan terus menguatkan kepercayaan kami Tuhan
kepada Allah kami yang setia ya Tuhan, Allah kami yang selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna ya Tuhan. Kami ingin memberikan yang terbaik Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, untuk memuliakan dan meninggikan nama-Mu saja ya Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagiku. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih
sekali lagi tahta kasih karunia-Mu Tuhan. Keindahan yang Tuhan lihat di dalam setiap kami ya Tuhan, itu terjadi ketika kami menyediakan hati kami untuk kami disempurnakan, untuk kasih kami disempurnakan, kelemah lembutan kami disempurnakan, kesabaran kami disempurnakan, sukacita kami disempurnakan, kerendahan hati kami disempurnakan ya Tuhan. Itu adalah keindahan demi keindahan yang Engkau kerjakan. Sekalipun itu bisa menyakitkan, sekalipun itu membuat kami berseru kepada Engkau Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi sesungguhnya Engkau sedang bekerja di dalam setiap kami. Itu sebabnya ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Engkau akan bentuk kami, Engkau tegur kami, Engkau ingatkan kami, sehingga melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami dijadikan kuat di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan. Engkau rendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, demi nama Yesus Kristus kami siap dengarkan firman-Mu. Haleluya, amin, amin, amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara, selamat pagi saya ucapkan kepada kita semuanya. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap semua saudara-saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Saudara, kita memasuki pada minggu yang ketiga bulan Februari. Dan dalam tema Februari ini, Be Radical Disciples, menjadi murid Yesus yang radikal, saudaraku. Saya mengajak kita pagi hari ini untuk merenungkan, kalau minggu kemarin saya berbicara tentang apa arti menjadi murid Kristus. Dan pagi hari ini saya mengajak kita untuk melihat dan merenungkan firman Tuhan, bagaimana murid Kristus itu dihasilkan, atau bagaimana terjadinya murid Kristus, bagaimana membentuk murid Kristus. Saudara-saudaraku, saya mengajak kita untuk melihat beberapa bagian dari firman Tuhan yang membawa kita kepada satu kesimpulan bahwa murid Kristus ini akan dibentuk oleh beberapa hal ini. Dan pagi hari ini saya mengajak kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 7, dikatakan di sana, firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Garis bawahi, firman Allah makin tersebar. Kemudian Kisah Rasul 12 ayat 24 mengatakan, maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Kisah Rasul pasal 13 ayat 48 mengatakan, mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Kisah Rasul 13 ayat 49, lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Firman Tuhan disiarkan. Kisah Rasul 19 ayat 19, banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya, lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini, makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Saudaraku, kita melihat bahwa ada hubungan antara tersebarnya firman Tuhan dan bertambahnya murid-murid Kristus, saudaraku.
Di sini saya bisa menyimpulkan dengan sangat jelas bahwa penyebaran firman Tuhan itu berdampak langsung pada bertambahnya murid-murid Kristus. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa bagaimana murid Kristus itu dihasilkan atau dibentuk itu terjadi ketika firman Tuhan makin tersebar luas, saudara-saudaraku. Dan ketika firman Tuhan itu tersebar luas, maka firman Tuhan itu mempengaruhi banyak orang, mempengaruhi orang-orang lain yang kemudian mereka percaya kepada pemberitaan firman Tuhan. Dan bukan hanya percaya kepada pemberitaan firman Tuhan, tetapi mereka melihat bukti nyata dengan mata kepala mereka sendiri. Hidup orang-orang yang memberitakan firman Tuhan itu diubahkan, mengalami transformasi, mengalami perubahan. Jadi saya bisa sekali lagi mengatakan bahwa firman Tuhan sangat menentukan bertambahnya murid-murid Kristus. Begitu kita tidak benar-benar membawa jemaat, membawa orang-orang untuk menjadi mengenal firman Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan dan menyebarkan firman Tuhan itu, maka yang bertambah sebenarnya bukan murid-murid. Yang bertambah bisa saja numbers, angkanya bertambah, tetapi belum tentu murid Kristus yang bertambah. Karena di sini dicatat bahwa murid Kristus itu bertambah oleh karena tersiarnya firman Tuhan, diterimanya firman Tuhan yang hidup tersebut. Dan bahkan saya bisa membacakan di dalam surat 1 Tesalonika pasal 1 ayat 5 dikatakan, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Saudaraku, Injil yang Paulus dan kawan-kawannya, para rasul itu beritakan kepada orang-orang di Tesalonika itu diberitakan bukan dengan kata-kata saja, tetapi diberitakan dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan satu kepastian yang kokoh. Jadi saudaraku, bukan hanya sekedar pemberitaan firman Tuhan dari mulut ke mulut, tetapi kita melihat firman yang berkuasa, firman yang dipakai, yang diurapi oleh Roh Kudus, yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus dan disampaikan dengan penuh kepastian. Pertanyaannya, bagaimana firman Tuhan itu dapat disampaikan dengan kekuatan Roh Kudus dan dengan keyakinan yang kokoh, saudaraku? Disinilah pagi hari ini kita akan belajar bahwa murid Kristus itu dihasilkan oleh karena firman Tuhan yang dikuasai oleh Roh Kudus dan disampaikan dengan keyakinan yang penuh. Pertanyaannya, bagaimana saudara dan saya bisa memiliki kedua hal tersebut? Yaitu Roh Kudus memakai kita dan kita memberitakan firman dengan keyakinan. Saudaraku, keyakinan yang disebut di sini adalah keyakinan yang kokoh, adalah keyakinan yang terjadi oleh karena mengalami. Keyakinan yang terjadi oleh karena tahu benar. Keyakinan yang terjadi karena tidak ada dusta di dalamnya. Keyakinan yang terjadi karena orang-orang yang menyampaikan itu mereka hidup di dalam apa yang mereka beritakan, saudaraku. Dan oleh karena itu saya mengajak kita untuk melihat dua langkah. Bagaimana murid Kristus dihasilkan? Murid Kristus dihasilkan oleh firman Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan yang seperti apa?
Yang pertama saudaraku, untuk firman Tuhan disampaikan dengan kuasa Roh Kudus dan dengan penuh keyakinan. Itu yang pertama, setiap saudara dan saya harus membangun hidup di atas firman Tuhan. Kita harus membangun hidup di atas firman Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Tetap dalam firman-Ku. Dalam American Standard Version mengatakan begini, Jesus therefore said to those Jews that had believed in him, if ye abide in my word, then are ye truly my disciple. Jika engkau tinggal, abide, seperti orang yang tinggal di sebuah tempat, tinggal di dalam firman, berlindung di dalam firman, menjadikan itu sebagai tempat tinggalnya, rumahnya saudaraku. Jadi firman Tuhan menjadi home buat kita. Saudara, kalau saudara punya rumah, itu adalah tempat di mana saudara merasa disitulah saudara menjadi diri sendiri. Disitulah saudara-saudara bangun siang mungkin. Disitulah saudara merasa nyaman untuk menjadi diri sendiri. Dan firman Tuhan mengajak kita untuk, Yesus berkata, apabila kamu yang percaya kepadaku, maka kamu tinggallah di dalam firman-Ku. Kita menjadikan firman Tuhan itu menjadi tempat kita tinggal, menjadi perlindungan kita, menjadi tempat di mana kita menjadi apa adanya, mengizinkan firman Tuhan itu berbicara, menegur, menelanjangi, dan bahkan menemplah, menghajar kita. Di dalam King James dikatakan, Then said Jesus to those Jews which believed on him, if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Kita menjadi murid Kristus kalau kita continue, terus menerus. Kata continue ini berbicara tentang bagaimana terus menerus dari sehari ke sehari hidup kita itu tinggal, hidup kita itu terintegrasi, saudaraku. Hidup kita menjadi satu, terintegrasi. Saudara-saudara, murid Kristus adalah orang yang mengintegrasikan seluruh kehidupannya. Ini kehidupan rumah tangga, ini kehidupan pekerjaan, ini kehidupan pribadiku. Semua diintegrasikan dan dibangun di atas firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita. Dan ketika firman Tuhan menjadi pondasi hidup kita, saudaraku, maka seperti sebuah pondasi. Pondasi itu akan menentukan seberapa besar bangunan yang akan dibangun, saudaraku. Dan ketika saudara dan saya menaruh firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita, maka rencana Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu menjadi pondasi, menjadi dasar dari bangunan seluruh hidup kita. Bangunan rumah tangga kita, bangunan bagaimana kita membentuk anak-anak, mendidik anak-anak, bangunan kita bekerja, bangunan kita membangun relationship dengan pasangan kita, pacar kita, tunangan kita, suami, istri, mertua, orang tua, semua diintegrasikan dan dibangun di atas kebenaran firman Tuhan. Saudara, bagaimana bisa kita membangun di atas firman Tuhan?
Kita harus memiliki keinginan. Tanpa keinginan, tanpa kehendak, tanpa kerinduan, saudara dan saya tidak mungkin memiliki pondasi firman Tuhan dan menjadikan itu sebagai dasar dari bangunan hidup kita. Karena kalau kita tidak menginginkan, maka itu tidak akan terjadi. Karena Tuhan memberikan saudara dan saya kehendak bebas. Dan begitu kita menginginkannya, disitulah pintu di mana Tuhan akan bekerja di dalam hidup saudara dan saya. Di dalam Mazmur pasal 119 ayat 20 dikatakan di dalam Contemporary English Version dikatakan, what I want most of all and at all times is to honor your laws. Yang kuinginkan, yang paling kuinginkan lebih dari semuanya dan di setiap waktu adalah menghormati firman Tuhan. Perhatikan di sini. Keinginan. Hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Karena rindu. Jadi saudaraku, keinginan tertinggi kita harus kepada perintah-perintah Tuhan. Sehingga saudara dan saya bisa membangun hidup kita di atas firman Tuhan. Keinginan kita setiap waktu adalah menghormati hukum-hukum Allah. Menuruti perintah Tuhan. Daud ingin mengatakan bahwa saya ini hidupnya dipimpin oleh hukum-hukum Tuhan. Hukum-hukum Tuhan menjadi fokus utama bagaimana saya menghormati hukum-hukum Tuhan. Saudaraku, kalau saudara menghormati seseorang, maka saudara tidak akan mengecewakan orang itu. Ketika kita merindukan firman Tuhan dihormati di atas hidup kita. Firman Tuhan tidak diremehkan. Ada orang yang mungkin mengatakan, loh, dia mengatakan begini, firman Tuhan mengatakan begini, tetapi hidupnya kok begitu. Di situ kita melihat firman Tuhan menjadi direndahkan. Oleh karena ada orang-orang yang tidak membangun hidupnya di atas firman Tuhan, tetapi membangun hidupnya di atas hal-hal yang lain. Mungkin sesaat membangun image seorang yang sungguh-sungguh, tetapi kemudian ternyata dalam kehidupan sehari-harinya berbeda, saudaraku. Saya dan saudara harus membangun di atas firman Tuhan. Inilah yang saudara dan saya merindukan ini terjadi di dalam hidup saudara, yaitu setiap kita menjadi the man of word, yaitu orang-orang yang berpedoman, berprinsip kepada firman Tuhan dengan kuat di atas firman Tuhan, dibangun di atas firman Tuhan. Dan kita bisa mengatakan, saya ingin membangun hidupku di atas firman Tuhan, di atas Alkitab, saudara dan saya. Saudara, ada orang-orang yang membangun hidupnya di atas hal-hal yang bisa dengan mudah berubah. Dalam Matius pasal 7 ayat 24 dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Apakah engkau membangun hidupmu di atas batu atau di atas pasir? Pondasi pasir adalah pondasi yang mudah berubah, mudah goyah. Saudara, jangan bangun hidupmu di atas budaya populer. Budaya yang sedang populer dalam beberapa saat. Hari ini atau tahun ini populer, tetapi waktu-waktu yang akan datang berubah, saudara-saudara. Jangan menjadi orang Kristen karena mengikuti populer, hal yang populer, saudara-saudara. Saudara mengikut arus saja, mengikut angin saja. Keluaran pasal 23 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau
berturut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan, dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jangan saudara-saudara mengikuti apa yang populer. Kalau orang-orang melakukan ini, ya kelihatannya kemudian menjadi biasa karena banyak orang melakukan, saudara. Oh, banyak orang yang kemudian mereka melakukan bisnis-bisnis yang kotor. Karena banyak orang yang melakukan dan mungkin hampir semua orang melakukan, lalu kita berpikir berarti nggak apa-apa itu karena semua orang juga melakukannya. Saudara, kalau saudara membangun di atas hal-hal yang orang lain juga melakukan, hal-hal yang populer, saudara membangun hidupmu di atas pasir. Karena itu akan berubah, saudaraku. Jangan membangun hidup kita juga di atas tradisi. Apa itu tradisi? Tradisi adalah hal-hal yang biasa dilakukan sebelumnya dan lama-lama tanpa kita mempertanyakan lagi, kita lakukan begitu saja, saudara-saudara. Di gereja itu ada tradisi-tradisi, saudara-saudara. Di gereja, kita di gereja SAF juga punya tradisi. Setelah ibadah kita punya tradisi, kita akan ada snack, makan di sana. Tetapi saudara-saudara itu tradisi. Dan jangan sampai kemudian karena tradisi itu bisa berubah. Bisa tidak relevan lagi. Mungkin pada waktu awal-awal itu relevan. Tetapi kemudian saudara-saudara, situasi keadaan berubah dan tidak bisa dipaksakan. Lalu kita harus mencari jalan keluar untuk itu. Bisa berubah. Jangan sampai oleh karena hal-hal yang bersifat tradisi dan di dalamnya tidak ada kebenaran yang hakiki, saudara-saudara. Saya berpikir pada waktu jumlahnya masih 50, 60, saudara. Snack itu sesuatu yang accommodatable, yaitu bisa terakomodasi, saudara-saudara. Tapi bagaimana kalau jumlahnya menjadi begitu banyak, saudara-saudara? Maka kita harus berpikir bentuk yang lain supaya bagaimana kita bisa fellowship. Yang hakiki adalah fellowshipnya, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, jangan sampai bahkan kemudian bisa jadi karena tradisi. Kadang-kadang kemudian kita justru berbeda pendapat tentang jenis makanannya, saudara-saudara. Jenis makanannya, oh ini makanan ini gak enak, oh makanan ini enak. Dan kemudian kita fokus kepada makanannya. Kita kehilangan esensi kebenarannya. Mengapa snack itu diadakan? Supaya fellowship, bukan supaya kita memperdebatkan makanan ini bagaimana, saudara-saudara. Dan disinilah yang kemudian kita harus tahu bahwa kita harus belajar membangun hidup kita di atas firman Tuhan, di atas kebenaran, saudaraku. Jangan di atas tradisi. Jangan juga membangun hidup kita di atas semuanya logika, saudara-saudara. Reason. Di dalam Amsal pasal 16 ayat 23 dikatakan, there is a road that seems right for a man to travel, but in the end it's the road to death. Ada jalan yang bagi orang itu kelihatannya benar, kelihatannya lurus, kelihatannya masuk akal. Tetapi pada akhirnya itu membawa kematian. Ada jalan yang disangka lurus, itu kalau dalam bahasa Indonesia. Kelihatannya benar, kelihatannya masuk akal. Tetapi saudaraku, saudara harus lihat firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang menjadi dasar buat kita. Bukan masuk akal itu, saudara. Saudara, bisa jadi kadang-kadang kita ada satu firman Tuhan yang kita kemudian tidak bisa melakukannya. Karena kita tidak bisa melakukannya, lalu kita mulai merasionalisasi, merasiokan, dan kemudian memberikan alasan-alasan, saudara-saudara. Dan kelihatannya alasan itu benar, padahal kita tahu bahwa itu adalah rasionalisasi kita, saudara-saudara. Perhatikan, satu kali Saul itu memberikan rasionalisasi karena ketika Saul diminta oleh Samuel untuk
berperang oleh Allah untuk berperang, dan raja-raja Amalek, Agag, gabungan raja-raja itu akan dikalahkan oleh Saul, Raja Saul. Dan pada akhirnya kemudian Raja Saul berhasil mengalahkan. Tetapi ketika Samuel datang, Samuel mendengar suara binatang-binatang, saudara-saudara. Padahal firman Tuhan, perintah Tuhan memerintahkan Saul untuk memusnahkan semua termasuk binatang-binatang itu. Apa yang kemudian dikatakan oleh Saul? Saul mengatakan begini, oh, itu binatang-binatang ada supaya bisa untuk menjadi korban persembahan bagi Allah. Masuk akal kan? Lalu dia mengatakan, ini gara-gara rakyat mendesak saya sehingga saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya kan hanya satu orang, rakyat begitu banyak. Mereka mendesak saya untuk membiarkan binatang-binatang ini untuk ada. Padahal firman Tuhan meminta dia untuk memusnahkan semuanya. Tetapi kemudian dengan rasionya dia merasionalisasikan. Kadang-kadang kita begitu, saudara-saudara. Kita merasionalisasikan dan nampak terdengar benar. Hati-hati, saudara-saudara. Amsal mengatakan jalan yang disangka lurus, right before mine. Benar menurut orang, menurut kita, menurut kata orang. Tetapi sesungguhnya harus berdasarkan firman Tuhan. Dan kalau firman Tuhan mengatakan salah, saudara harus menghentikan itu, saudara. Jangan bangun di atas rasio saja. Jangan juga membangun hidupmu di atas emosi. Melakukan apa yang dirasakan benar. Do what I feel right. Kayaknya ini benar ya, feelingku ini benar ya. Saudara-saudara, ada orang-orang yang kemudian hidupnya ditentukan oleh mood. Kalau moodnya lagi baik, hidupnya jadi baik. Kalau moodnya lagi nggak baik, sepanjang hari itu tidak baik. Saudara, kalau saudara termasuk orang yang seperti moodnya up and down, saudara harus belajar membangun hidupmu jangan di atas mood itu. Bisa jadi mood itu mungkin hormon, tetapi saudara, feeling, perasaan itu saudara yang menghasilkan perasaan-perasaan tertentu, perasaan happy, perasaan sukacita, atau bahkan kemudian perasaan gloomy, perasaan seperti perasaan bersedih, perasaan berkabung, tidak ada gairah. Saudara-saudara, perasaan itu menipu. Kadang-kadang kita bisa merasa bahwa kelihatannya it's great, ini luar biasa, padahal sesungguhnya nggak luar biasa. Atau sebaliknya, kadang-kadang kita merasa, waduh, ini kancur, ini kacau. Padahal sesungguhnya it's okay, baik-baik saja. Perasaan ini bisa menipu kita dan seringkali memang kita tertipu oleh perasaan itu. Saudara, kalau saudara yang hidupmu dipengaruhi oleh mood, saudara bangun pagi datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan, dasarkan hidupmu di atas kebenaran, karena firman Tuhan itu kebenaran yang kekal, tidak akan berubah. Saudara-saudara, dengar baik-baik dengan firman Tuhan. Saudara, yang kedua, kalau yang pertama kita harus membangun hidup kita di atas firman Tuhan, yang kedua kita harus makan firman Tuhan setiap hari, saudaraku. Makan firman Tuhan setiap hari. Kolose pasal 3 ayat 16a mengatakan, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah ajaran-ajaran Kristus yang penuh berkat meresap ke dalam hatimu. Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan seperti itu. Hendaklah firman Tuhan itu dengan segala kekayaannya berdiam di dalam dirimu. Saudara perhatikan, kita harus menyadari bahwa hidup kita di dunia ini adalah hidup yang penuh dengan perjuangan, peperangan melawan daging, peperangan melawan iblis, melawan penguasa-penguasa di udara, peperangan melawan rancangan-rancangan yang jahat. Kita memperjuangkan rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita. Konteksnya adalah konteks peperangan, konteksnya adalah perjuangan. Dan kalau saudara dan saya sebagaimana seorang prajurit, ketika engkau bertempur tetapi perutmu kosong, engkau kehilangan tenaga. Saudara, firman Tuhan itu adalah makanan yang menyehatkan jiwa,
dan roh kita. Itu menjadi kekuatan. Saudara bisa dibayangkan, ada orang-orang Kristen yang makan hanya seminggu sekali. Pada waktu ibadah dengar firman Tuhan. Sesudah itu tidak makan lagi, saudara. Apakah bisa sehat dia, saudara-saudara? Harus hidup kita makan firman Tuhan setiap hari. Ada orang juga yang mungkin makan firman Tuhan itu seperti orang yang sekali makan 3 piring dan berpikir itu bisa cukup untuk 3 hari, saudara. Dengar firman Tuhan banyak-banyak untuk sekian banyak waktu. Saudara, saya belajar mendisiplin diri untuk setiap pagi makan firman Tuhan. Bagaimana caranya makan firman Tuhan? Pakai telinga untuk mendengar. Dengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. Pakai telinga kita. Saudara dengarkan Spotify atau dengarkan khotbah, dengarkan renungan, dengar firman Tuhan atau baca firman Tuhan dan dengar firman Tuhan. Lalu yang kedua, gunakan mata kita. Pakai mata kita untuk membaca firman Tuhan. Kalau mendengar katanya itu 30%. Dan kalau mendengar dan kemudian membaca ada 40% yang masuk, saudara. Dan gunakan tangan dan mulut. Artinya apa? Gunakan penyelidikan. Kita selidiki Alkitab itu. Saya sedang membaca kitab Ayub, saudara-saudara. Dan saya membaca berdasarkan urutan kronologis. Dan waktu saya baca kitab Ayub, saya resapi. Saya semakin menyadari betapa posisi Ayub itu posisi yang sangat sulit, saudara-saudara. Dan ketika saya ada di dalam pembacaan firman Tuhan itu dan saya menyelidiki siapa teman-teman Ayub itu, saudara-saudara, saya menyadari bahwa wow, ada sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi pergumulan di sana. Gunakan pikiran kita, hafalkan ayat-ayat firman Tuhan. Di KTB saya meminta saudara-saudara untuk menghafalkan ayat-ayat firman Tuhan karena pikiran kita itu perlu terus-menerus dipenuhi oleh kekayaan firman Tuhan. Dan lakukan firman Tuhan. Mengizinkan firman Tuhan menentukan perasaan, pikiran, kehendak kita. Sehingga menuntun perilaku kita, saudara-saudara. Mazmur pasal 1 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, keberhasilan menurut Tuhan itu apa? Keberhasilan menurut Tuhan adalah ketika saudara dan saya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan akar-akar hidupmu merambat makan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan kita. Dan saudara-saudara, bagaimana saudara dengan firman Tuhan? Saudara, apakah engkau merindukan untuk bisa punya kerinduan yang begitu besar makan firman Tuhan? Karena hanya dengan cara demikian, murid Kristus akan bertambah. Orang-orang percaya yang dibangun hidupnya di atas firman Tuhan, pondasinya di atas kebenaran, dan tidak mudah goyah. Apapun yang terjadi, dia tetap tinggal. Dan orang-orang percaya yang makan firman Tuhan tiap hari, dia menjadi grow, bertumbuh. Dia menjadi kuat. Menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang kuat. Menjadi tempat bersandar yang kuat. Orang-orang yang dapat diandalkan, perkataannya dapat diandalkan, hatinya dapat diandalkan, kesetiaannya dapat diandalkan. Mengapa? Karena orang-orang itu adalah orang-orang yang yang terintegrasi dengan firman. Firman menyatu di dalam hidupnya. Di sanalah murid-murid Kristus
dihasilkan. Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan kita merenungkan firman Tuhan, meresponi firman Tuhan dengan pujian ini. Tuhan, Engkaulah penulis hidupku. Haleluya. Saudaraku, pagi hari ini meresponi firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara untuk menyanyikan pujian ini. Kata-kata pujian ini menyatakan satu kedaulatan Tuhan. Tetapi kedaulatan Tuhan itu ditanggapi bukan dengan satu perasaan terkekang, perasaan ditekan, tetapi dari satu penyerahan oleh karena mengasihi. Sehingga di dalamnya ada keindahan. Mari saya mengundang kita untuk meresponi firman Tuhan, untuk kita hidup dibangun di atas dasar firman Tuhan dan merindukan firman-Nya menjadi makanan bagi setiap kita dan mengizinkan Dia, Allah kita, menulis apa yang menjadi rencananya di dalam setiap hidupmu dan hidup saya. Katakan bersama-sama pujian ini. Kaulah penulis hidupku, Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku, Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Katakan ku diciptaku, dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, amin, dan ku ada dalammu. Haleluya, mari kita cari wajah-Nya, cari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu, amin, dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, amin, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku. Saya undang kita bangkit berdiri. Ku dicipta untukmu, betapa bersyukur, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku, dan ku ada dalammu. Kini ku cari wajah-Mu. Mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, amin, mengabdikan hidupku
Sebagaimana pujian ini Tuhan, mengasihi Engkau selalu, mencintai dengan segenap hati kami Tuhan. Tuhan, Engkau segarkan kami kembali Tuhan. Apabila kasih kami kepadamu menjadi tawar, apabila kasih kami kepada kamu kepada Engkau menjadi kasih yang pura-pura Tuhan. Kami mau terintegrasi, kami mau menjadi bulat di dalam hidup kami. Tidak ada pemisahan mana hidup yang untuk Engkau dan mana hidup untuk kami sendiri Tuhan. Kami mau semua terintegrasi menjadi satu, semua untuk Engkau. Dan kami mau menghidupi firman-Mu ya Tuhan. Kami mau dibangun di atas firman-Mu, bukan di atas perasaan kami, di atas mood kami, di atas tren-tren yang populer, atau di atas kemasukakalan rasio kami ya Tuhan. Yang kadang-kadang segala sesuatu nampak bagi kami itu lurus, tetapi ternyata ujungnya membawa maut. Bagi kami itu terasa masuk akal, tetapi sesungguhnya firman-Mu itu menegur kami dan membawa kami untuk menyadari bahwa rencana Tuhan lebih daripada apa yang kami bisa pikirkan. Kami mau berdoa ya Tuhan, agar setiap kami diberikan kerinduan untuk kami makan firman Tuhan, untuk kami dikuatkan dan memberi diri kami kepadamu ya Tuhan, untuk segala kekayaan firman itu tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, dan kiranya Tuhan Engkau menguatkan jemaat-Mu untuk kami menjadi murid-murid-Mu, dan melalui hidup kami firman Tuhan akan tersebar, dan jumlah bilangan jiwa ditambahkan, oleh karena mereka melihat firman itu hidup di dalam setiap kami Tuhan. Roh Kudus, mari Engkau bawa kami untuk mengalami pengalaman ini bersama dengan Engkau. Hamba-Mu berdoa Tuhan, apabila ada jemaat-Mu yang saat ini sakit, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang saat ini sedang ada di dalam titik-titik di mana mereka merasa gelap, mereka tidak menemukan jalan, kami berdoa terang firman-Mu menerangi mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan bahkan hamba-Mu berdoa ya Tuhan, bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan, yang kami bisa jadi bukan orang Kristen, tetapi ketika kami mendengar firman Tuhan ini, Roh Kudus berbicara kepada kami. Hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau memberkati saudara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera, kasih karunia. Diberkatilah hubungan-hubunganmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan bangunlah hidupmu di atas dasar firman Tuhan. Kebenaran yang tidak pernah berubah, yang kekal dari dulu sampai sekarang dan selama-lamanya. Dan dibuatlah engkau dicelikan matamu untuk dapat melihat perkara-perkara yang kekal, yang melampaui perkara-perkara yang fana dan sementara, sehingga hidupmu digairahkan oleh gairah-gairah kekekalan ini. Dan pada akhirnya engkau dapat melihat bahwa kesementaraan ini adalah hidup yang merupakan penugasan. Diberkati pekerjaanmu yang merupakan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Diberkatilah rumah tanggamu yang juga itu merupakan tugas yang Tuhan berikan kepadamu. Diberkatilah engkau sebagai orang tua yang membesarkan anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan. Dan diberkatilah pekerjaan, diberkatilah studimu, bahkan diberkatilah bangsa ini ya Tuhan, di mana kami dilahirkan, dibesarkan, dan kami menjadi berkat bagi bangsa ini. Dan biarlah damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya
mulai hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput setiap kita semua yang setia. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan terima kasih buat setiap para pelayan yang sudah melayani kita semua. Happy Sunday, God bless you all. Haleluya. Shalom semua, terima kasih buat setiap saudara yang sudah join di ibadah online SIF House of Restoration. Kami juga mau welcome, mungkin bagi saudara yang baru pertama kali join, welcome to SIF. Saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, mari kita memberikan persembahan dengan sukacita untuk Tuhan kita, untuk kemuliaan Tuhan kita. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan maupun persembahan BC, kalian bisa transfer ke rekening yang tertera di layar. Untuk seminggu ke depan, di hari Selasa kita akan adakan worship night. Kita undang setiap saudara untuk hadir dan mari kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan bersama-sama. Di Instagram dan Facebooknya PS Agustinus Dermawan, nanti saudara bisa dapatkan detailnya di Instagram kita di @sifsby. Di hari Kamis kita akan adakan KTB seperti biasa. Nanti untuk detailnya akan dibagikan di grup KTB masing-masing. Bagi saudara yang ingin bergabung dalam KTB kita, bisa langsung DM kita di Instagram kita di @sifsby. Sekian pengumuman dari saya. Shalom, happy Sunday, and see you next.